Sok, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Presiden yang saya hormati, terutama Gubernur Jawa Barat dan Wakil Gubernurnya, terus Bapak Gubernur DKI dan Wakil Gubernurnya dan yang lain-lainnya. Saya ingin memberikan sesuatu hal yang terbaik yang ada dari diri saya untuk negeri ini, terutama masalah kota-kota besar dan solusinya tentang kemacetan kota-kota besar, terutama DKI Jakarta dan wilayah sekitarnya. Nah, to the point saja saya akan masuk yang saya namakan inovasi saya atau awal permulaan inovasi saya adalah permasalahannya adalah the killer time. The killer time di sini adalah lampu merah. Lampu merah yang jadi masalah kemacetan atau kerugian Jakarta yang sangat besar. Nah, di sini jarang meneliti orang tentang lampu merah. Meneliti, mempelajari atau memperhatikan dengan baik. Memang banyak, tapi tidak seperti saya dan belum pernah ada. Dan ini yang pemerintah cari puluh-puluh tahun, dari pemerintah lama ke pemerintah baru pun belum pernah ada. Dan mungkin ini pertama di mancanegara. Kenalkan, nama saya Ali atau disebut Garbang dari desa Teja, Raja Galuh. Pekerjaan tukang kacang. Nah, yang saya maksud the killer time adalah lampu merah. The killer time adalah pembunuh waktu yang sangat sadis. Nah, pembunuh waktu berarti pembunuh ekonomi, pembunuh keharmonisan, pembunuh kredibilitas bangsa, pembunuh segala-galanya. Nah, the killer time. Ya, kita tahu per tahun kerugian dari the killer time saja violent 10 triliun lebih. Nah, di sini anehnya terutama pemerintah, Dishub, Kemenpu, Polri belum pernah bisa baca ini. Nah, di sini banyak masalahnya. Bahkan yang namanya lampu merah perapatan lampu merah per satu titik perapatan lampu merah bisa merugikan Jakarta lebih dari 30-40 miliar per bulan. Nah, saya ini masalahnya dan solusinya atau inovasi saya yang saya namakan The Lost Ring Road Barokah. Jalan tanpa hambatan, jalan yang tanpa lampu merah, yang belum ada di mancanegara, yang saya ketemukan seperti ini. Nah, ini yang akan menguntungkan atau kebalikan daripada the killer time, pembunuh waktu. Ini saya persembahkan kepada Bapak Gubernur Jawa Barat, Kang Aher, dan wakilnya Deddy Mizwar, terus Bapak Ahok dan Pak Saiful, Pak Jarod, Pak Saiful, dan Bapak Rano Karno. Ini pernah saya kasih ke Wakil Gubernur Jawa Barat, mungkin nggak tahu tanggapannya, terusnya Ridwan Kamil, terusnya Alvito Dinova, TV One, gitu. Nah, ini yang namanya The Lost Ring Road Barokah. Nah, kita lihat gambarnya, saya punya 4 gambar. Sebenarnya 6 gambar, nggak muat di sini. Ini pertama di mancanegara udah saya cek dengan rekan-rekan dan saya kerjasama dengan rekan-rekan seperti Ustadz Maman, Ustadz Maun, Iwan, dan lain-lainnya. Sini. Nah, ini bagi saya penemuan yang besar gitu.
penemuan sangat besar, apalagi kalau bisa ditanggapi oleh terutama pemerintah dan Dishub juga Polri gitu. Karena ini yang berkepentingan adalah 3 instansi itu, dan ini juga istilahnya kemaslahatan atau manfaat bagi orang banyak. Nah, kita di sini banyak tersita waktu oleh yang namanya lampu merah. Lampu merah itu sebenarnya pantasnya untuk di kabupaten seperti Majalengka, kabupaten saya dan lain-lainnya. Tapi untuk sekelas megapolitan Jakarta sudah tidak pantas, apalagi di jalur-jalur utama. Ini sangat riskan sekali. Kita tahu dengan real ilmiah dalam 1 bulan merugikan lebih dari 30-40 miliar. Maka solusinya ini, kalau 1 tahun itu 10 triliun. Nah, kita punya solusinya, namanya the Lost Ring Road Barokah dan lain-lain. Nah, saya menemukan ini mungkin tidak seheboh penemuan besar, mungkin nggak tahu kesananya, mungkin tidak seheboh janda menjual rumah 1 miliar. Dan ini penemuan yang sangat besar, menguntungkan puluhan triliun gitu. Nah, kenapa pemerintah selama ini tidak menemukan seperti ini? Saya juga nggak mengerti. Padahal yang Anda cari ini gitu. Walaupun saya pedagang kecilan kacang, tapi insya Allah sanggup berinovasi seperti ini. Saya yakin inilah solusinya dan motivasi saya. Itu motivasi saya tinggi, yakin inilah yang akan dipakai suatu saat nanti, yang saya namakan Susan Pasdiva, yaitu suatu saat nanti pasti dipakai. Saya tidak meniru dari yang mana-mana. Kalau memang saya meniru, jika ini muncul sebelum 2014, walaupun saya 2015 saya naikkan, tapi saya punya data-datanya, berarti saya meniru inovasi ini kepada orang lain. Dan sudah saya cek, memang belum ada seperti ini. Khususnya ya Gubernur DKI Jakarta yang selama ini dicari-cari. Bahkan ini inovasi besar. Entah gimana nanti, apakah saya dari kalangan bawah ditanggapi atau enggak. Tapi kalau dari kalangan pejabat hanya sebuah aspirasi kecil aja ditanggapi seperti 3 in 1. Terusnya tidak boleh melalui jalan protokol atau merdeka bagi kendaraan roda 2 gitu, dan yang lain-lainnya. Sebetulnya itu sangatlah tidak adil, bukan mengurai tapi mengalihkan, dan ketidakadilan antara si miskin dengan si kaya. Nah, inovasi besar ini saya persembahkan untuk negeri ini karena saya peduli. Kalau saya tidak peduli, mungkin saya tidak seperti ini. Nah, kepedulian saya ditanggapi atau enggak terserah. Mungkin Senin depan, saya minggu depan akan bertemu dengan Bapak Gubernur, baik itu Jawa Barat ataupun DKI Jakarta. Pokoknya. Nah, ini yang saya inikan. Jadi jangan sampai, bukan saya bully kepada pemerintah, saya fakta gitu. Kalau Anda tidak bisa merespon, ya mungkin saya ini fakta. Lampu merah adalah istilahnya 7 kebodohan untuk sekelas kota Jakarta. Atau misalnya suatu saat dipakai lampu merah adalah suatu kebodohan bagi
pemerintah, Kemenpu dan Polri gitu. Karena di sini banyak pelanggaran. Kita lihat, kalau lihat dari internet itu lampu merah jelas banyak pelanggaran, di situ penyebab kemacetan, di situ juga pelanggaran antara aparat dan si pengendara, terus banyak kecelakaan, merusak keindahan dan lain-lain lah. Tidak usah saya bahas karena saya tahu, atau nanti kita bahas. Saya juga nggak cari konyol atau pencari sensasi, karena saya tahu yang saya hadapi bapak-bapak sekalian, yaitu profesor, sarjana, insinyur, para ahli dan lain-lain. Insya Allah saya bisa pertanggungjawabkan gitu. Dan ini sudah saya cek dengan rekan-rekan, dan ini juga mulanya gambar saya yang sederhana digambar lagi oleh teman saya, terus juga dalam pengkajian studi bandingnya itu memang kenyataan. Kita lihat aja di internet, lampu merah sangat berikan, apalagi berita-berita baik TV One, baik RCTI, baik Trans 7, Trans TV dan lain-lain sering memunculkan tentang kemacetan itu, tentang kemacetan. Dan saya ini yang saya temukan solusinya di antaranya, walau ini baru season 1, padahal saya masih punya yang lain-lain. Tapi kalau season 1 juga nggak diterima, ya sudah. Tapi kalau season 1 diterima, ya mungkin saya akan berlanjut kepada season yang lain yang lebih cantik. Ada yang cantik gitu dari season yang ini, dan ada season lain lagi tentang banjir. Saya sudah berinovasi. Nah, saya sini mungkin nggak bisa speknya berapa, saya mungkin nggak ngerti, tapi setidaknya awalnya inovasi besar atau awalnya penemuan besar pun dari awal sebuah goresan atau sebuah praktek yang kecil menjadi besar. Seperti kita tahu yang namanya Albert Einstein, pencipta listrik, menemukan aliran listrik yang kecil saja itu beribu-ribu kali sampai dia berhasil. Bahkan dia dianggap orang gila, tapi sekarang dia dianggap orang yang bisa menerangi dunia. Nah, di sini juga saya memberitahu, mungkin bapak-bapak sekalian tahu, lebih susah menciptakan daripada menyempurnakan. Karena menyempurnakan itu lebih gampang. Seperti saya menciptakan mobil itu lebih susah, tapi menyempurnakannya untuk di bumper bagus-bagus, dikasih aksesoris, itu paling gampang. Balik lagi ke Albert Einstein, waktu menemukan sebuah aliran listrik dia dianggap orang gila. Ya, begitu ketemu dia menjadi profesor yang menciptakan sejuta profesor. Seperti sekarang kita tahu banyak inovasi-inovasi atau penemuan di bidang kedokteran, di bidang IT, handphone, bahkan yang sering kita pakai handphone, TV, kulkas dan lain-lain, itu hasil dari sebuah yang kecil listrik. Tetapi kita tahu kalau misalnya itu TV, kulkas, satelit dan yang lain-lain tanpa ada aliran listrik, mungkin itu bangkai gitu. Makanya kembali lagi, apakah bapak-bapak memandang saya pedagang kecil yang diremehkan, silahkan. Tapi kalau bapak-bapak lihat ini sebuah inovasi besar, saya berterima kasih karena saya peduli. Artinya bukan saya cari sensasi atau konyol, saya ini untuk kebaikan masyarakat. Nah, kalau saya ulang lagi, lampu merah kalau masih dipakai adalah sangatlah bodoh.
untuk sekelas kota Jakarta, Bandung, Bekasi, Jakarta, Tangerang, dan lain-lain. Bahkan saya juga tahu Jakarta adalah 7 besar kota termacet di dunia. Tapi kalau ini terpakai, mungkin setidaknya walaupun tidak besar tapi juga sangat besar, 30-40% bisa mengatasi kemacetan kota Jakarta. Dan kenapa terlihat oleh pemerintah, terlihat oleh semuanya, kemacetan itu di lampu merah itu terutama, dan yang sangat utama lah. Saya juga tahu yang namanya kemacetan itu ada istilahnya parkir sembarangan, pasar, dan lain-lain lah di situ. Nah ini saya persembahkan untuk